hari ini mau kemana dan kemarin kita udah ngapain aja? Ya. Hari ini hari kedua dalam perjalanan kita Jogja Solo. Kemarin kita di Jogja. Hari ini kita berangkat ke Solo. Jam 10 nanti kita bergerak ke Solo. Perjalanan sekitar 1,5 jam. Nanti di Solo kita hanya satu kali show. Jadi siang mungkin kita bisa warung di Solo muter-muter. Mudah-mudahan tanggapan Solo juga sama halnya dengan di Jogja. Jogja perlu saya garis bawahi sangat sukses, sangat sangat humble, bersahaja, sesuai dengan konsepnya Losmen. Karena bagaimanapun juga Losmen adalah basicnya itu ada di Jogja, jadi orang Jogja merasa memiliki, dan tadi malam itu berasa banget bahwa mereka tuh merasa memiliki Losmen tersebut. Mudah-mudahan di tanggal 18 November nanti mereka bisa bergerak ke bioskop untuk bisa menyaksikan Losmen yang sudah mereka rindukan selama ini. Dan saya sama Maudy Kusnaidi yang bisa dalam perjalanan ke dua kota ini. Mungkin anak-anak saya ada sedikit kesibukan, Mbak Pur juga ada sedikit pekerjaan, mungkin dia lagi belajar bahasa Arab di Jakarta. Basri juga ada semacam pekerjaan kecil, mungkin dia ada tugas nyanyi barangkali. Jarod mungkin mau bikin skripsi, jadi ya mau nggak mau bapak dan ibunya aja yang jalan-jalan. Atau mereka juga tahu diri barangkali, biar aja bapak dan ibunya honeymoon ke tempat kayak gitu ke Solo dan Jogja. Overall perjalanan 2 hari ini sangat menyenangkan, sangat efektif. Mudah-mudahan hasilnya juga bisa maksimal. Buat teman-teman media juga terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan apa yang kita capai selama ini adalah bentuk kerjasama kita antara kita dan media. Sekali lagi selamat buat kalian, selamat buat Losmen, selamat buat penonton yang akan datang nanti 18 November di bioskop di seluruh Indonesia. Terima kasih. Saya Matias Mucus, Pak Broto, naik kelas. Oh mungkin dulu kan sebagai Tarjo nih Om, sekarang sebagai Pak Broto. Itu seperti apa? Seperti apa? Pendewasaan karakternya atau perbedaan karakternya? Pendewasaan karakternya dewasa banget karena udah mulai tua. Jadi sesuai dengan umur tentu karakternya juga bergerak ke penyesuaian umur tadi. Jadi lebih pantas meranin Pak Broto daripada kembali memerankan Tarjo. Nggak mungkin juga saya akan kembali kepada Tarjo. Tapi buat saya sih dua tokoh ini juga tokoh yang ya tentu nggak asing kayak gitu ya. Dalam perjalanan karir saya juga popularitas Losmen itu juga masih melekat sampai sekarang. Tokoh Pak Broto juga itu udah menjadi bagian dari keluarga Losmen, keluarga saya gitu loh ya. Jadi perbandingan secara signifikan ya tentu nggak ada. Tapi lebih banyak kita ngomongin masalah keluarga aja kalau di Losmen. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Kalau perbedaannya seperti apa? Kalau dulu seperti bedanya apa? Tua dan muda aja. Ya, karakter tentu beda. Pak Broto tentu dia lebih sebagai sosok pengayom ya keluarga, penyelamat keluarga. Sedangkan Tarjo kan kita bisa lihat di yang dulu dan sekarang lumayan dalam pengertian Badung ya, keras kepala dan maunya sendiri. Ya tipikal anak muda sekarang yang mencoba untuk mencari identitas diri, mencoba untuk memperlihatkan keakuannya karena merasa udah dewasa, merasa udah gede, tidak bisa melakukan apa saja. Ya itu kan dinamika sebuah keluarga yang nggak sama setiap adik dan kakak. Di Losmen itu kental banget, karakter tuh sangat tajam dan sangat jelas garisnya kayak itu. Dari perbedaan karakter ini maka lebih gampang kita untuk membuat sebuah konflik karena karakternya yang berbeda-beda macam-macam. Ibu dengan ketegasannya, bapak dengan cara pengayomannya, Mbak Sri yang punya mimpi yang lumayan dalam pengertian agak liar, Tarjo dengan wakil pemuda zaman sekarang, dan Mbak Pur juga dengan persoalan pribadinya. Jadi masing-masing tokoh tuh kayaknya benar-benar kayak mewakili keluarga
keluarga Indonesia lah pada umumnya. Makanya ketika penonton menonton Losmen itu kayak bercermin gitu, karena persoalan-persoalan itu sering banget yang mereka alami di keluarga masing-masing. Kalau untuk kesulitannya Om, kalau syuting zaman dulu mungkin masih dengan peralatan yang seadanya tentu, gitu. Kalau sekarang lebih tentu zaman berbeda ya. Dulu mungkin lebih kalau kita mau bilang secara teknologi mungkin lebih manual. Sekarang udah digital. Jadi itu aja sudah signifikan perubahannya. Di dalam penggarapan ya tentu sekarang ini lebih bisa mengeksplor gambar, mengeksplor pengadeganan karena peralatan itu menunjang. Belum lagi kalau masalah kualitas saya pikir dulu juga bagus, sekarang juga bagus. Dulu juga penontonnya juga memahami itu sebagai karya yang bagus, sekarang juga memahami karya yang ini bagus. Jadi dua masa ini sebenarnya nggak perlu di-compare, nggak perlu diperbandingkan yang mana yang bagus, mana yang. Tapi masa berubah, keadaan berubah. Tentu bagus dulu dan bagus sekarang punya kekuatan yang sama. Ya kayak gitu. Om, mungkin terakhir ini kemarin kesannya gimana didatengin sama Bapak Sri Sultan? Kan kemarin Ibu udah ngasih kesan dia deg-degan dengan segala persyaratan dan ekspektasinya. Kalau Pak saya nggak deg-degan tuh, karena saya yakin betul apa yang kita buat kemarin itu memang sesuai dengan kaidah-kaidah, tidak melupakan akarnya sebagai basic cerita itu ada di Jogja. Kita tidak melupakan itu, dan kenapa juga sutradaranya juga berasal dari Jogja, itu juga dalam rangka itu juga. Jadi jangan sampai kita itu melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal gitu ya. Karena ini adalah produk budaya, tentu kita harus hati-hati dalam pendekatannya. Dan Sri Sultan setelah dia menonton, saya lihat dia dengan statementnya ya Anda juga tahu kali dia bilang memadai, artinya sudah cukup gitu, cukup terwakili kekhawatiran dia kalau sampai terjadi hal-hal yang memang di luar kelaziman orang di Jogja. Ya mungkin Ibu deg-degan, saya enggak, ya itulah Ibu Broto. Jadi dua ini memang saling melengkapi kayaknya gitu. Itulah dinamika sebuah keluarga. Saya sangat menekankan faktor keluarga itu faktor fundamental gitu. Faktor yang memang harus kita jaga bersama-sama. Semua persoalan itu harus kita selesaikan di dalam keluarga. Itu Losmen. Oke. Saya terakhir